Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilo Ibrahim Bayi Haki, peserta Lasar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kota Tangerang, Angkatan 87, Kelompok 4. Saya berasal dari OPD DPMPTSP Kota Tangerang, akan menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tangerang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 74 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, DPMPTSP termasuk dalam klasifikasi dinas tipe A. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Wali Kota. Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kota Tangerang dipimpin oleh seorang kepala dinas, dibantu oleh sekretaris dinas yang membawahi bagian umum dan kepegawaian, bagian perencanaan, dan juga bagian keuangan. Kepala dinas juga membawahi bidang penanaman modal, bidang pemerintahan dan kesra, bidang pembangunan, serta bidang pengolahan data dan advokasi. Masing-masing bidang tersebut membawahi 2 sub-bidang. Kepala dinas juga membawahi UPT, yaitu Mal Pelayanan Publik atau MPB. Visi dan misi DPMPTSP Kota Tangerang. Berdasarkan Renstra DPMPTSP tahun 2019-2023, visi dinas menyelaraskan dengan penjabaran visi dan misi Wali Kota Tangerang, yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlak karimah, dan berdaya saing. Misi DPMPTSP yaitu mendukung pencapaian misi ketiga Kota Tangerang, yaitu bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Nilai-nilai DPMPTSP Kota Tangerang. Pertama, cepat. Pelayanan yang cepat dengan sistem online yang terintegrasi. Kedua, loyal. Berdedikasi tinggi dan memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat dalam proses perizinan. Ketiga, integritas. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten. Keempat, cakap, mampu melayani dengan ramah dan terampil. Kelima, kompeten, terus beradaptasi dengan mengembangkan kompetensi. DPMPTSP Kota Tangerang memiliki 4 pelayanan utama, yaitu pelayanan konsultasi investasi, pelayanan klinik konsultasi LKPM, pelayanan klinik konsultasi OSS RBA, dan pelayanan konsultasi perizinan atau non-perizinan. Selain itu, DPMPTSP juga melakukan kerjasama layanan dengan OPD atau instansi lainnya, yaitu Bapenda, Dukcapil, Disnaker, BPKD, Perumda, Polres Metro, Kejaksaan Negeri, PT PLN, BNN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, ATR BPN, Bank BJB, dan Pengadilan Agama. Di DPMPTSP Kota Tangerang, saya bekerja sebagai pengelola gaji pegawai di bidang kesekretariatan subbidang keuangan. Adapun tugas saya sebagai pengelola gaji yaitu mengolah pengurusan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku, mengolah pengurusan raperan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, menyusun data peremajaan daftar gaji dan tunjangan pegawai, menyampaikan daftar gaji dan tunjangan pegawai yang pengambilannya melalui bank ke kas daerah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilampiri jumlah kewajiban masing-masing pegawai untuk dilakukan pemotongan gaji sebelum dibayarkan kepada pegawai, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik tertulis maupun lisan, untuk kelancaran tugas kedinasan. Pelayanan yang saya berikan sebagai pengelola gaji adalah dengan melayani pegawai dalam menerima haknya, yaitu memperoleh gaji dan tunjangan. Sebagai pelaksana tugas pengelola gaji, saya wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan pegawai. Pengelolaan gaji yang saya lakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang telah ditetapkan, berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama. Pengelolaan gaji diberikan agar mampu mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dengan pemberian gaji dan tunjangan, maka pegawai akan selalu menjaga tingkat kinerjanya sehingga akan memiliki dampak positif pada kinerja tingkat organisasi.
Standar kinerja yang harus saya capai adalah terolahnya daftar gaji dan tunjangan pegawai, terolahnya rapelan daftar gaji dan tunjangan pegawai, tersusunnya data perubahan gaji dan tunjangan pegawai, tersampaikannya gaji dan tunjangan pegawai, serta tersusunnya laporan pelaksanaan tugas. Sebagai seorang ASN, saya harus mampu mewujudkan manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan instansi kerja dengan peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan keuangan, serta monitoring evaluasi pengelolaan gaji. Dalam menyongsong era digitalisasi, saya juga harus mampu mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sehingga mampu mewujudkan ASN yang smart. Penerapan digitalisasi pengelolaan gaji telah saya lakukan melalui penggunaan aplikasi Singaji Taspen untuk menginput dan memperbarui data gaji pegawai, serta mencetak ledger gaji sebagai dasar pembayaran gaji. Yang kedua, terdapat aplikasi Spektra yang digunakan untuk penatausahaan keuangan yang salah satunya berfungsi sebagai pengajuan SPD, SPP, SPM, dan SP2D gaji tunjangan. Yang ketiga, ada aplikasi IBC atau Cash Management dari BCP untuk melakukan transfer dana gaji untuk disampaikan kepada masing-masing pegawai. Dan yang terakhir, terdapat aplikasi Slip Gajiku yang digunakan sebagai bentuk transparansi informasi perincian penghasilan masing-masing pegawai. Aplikasi berbasis web ini merupakan sebuah inovasi baru yang saya kembangkan. Sebelumnya, slip gaji masih berupa cetakan kertas dari data perhitungan Excel. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga perwujudan Smart ASN dapat terlaksana secara konsisten dan mampu menjadikan kinerja organisasi semakin lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilo Ibrahim Bayi Haki, peserta Lasar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kota Tangerang, Angkatan 87, Kelompok 4. Saya berasal dari OPD DPM PTSP Kota Tangerang, akan menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Tangerang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 74 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, DPM PTSP termasuk dalam klasifikasi dinas tipe A. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM PTSP membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Wali Kota. Adapun struktur organisasi DPM PTSP Kota Tangerang dipimpin oleh seorang kepala dinas, dibantu oleh sekretaris dinas yang membawahi bagian umum dan kepegawaian, bagian perencanaan, dan juga bagian keuangan. Kepala dinas juga membawahi bidang penanaman modal, bidang pemerintahan dan kesra, bidang pembangunan, serta bidang pengolahan data dan advokasi. Masing-masing bidang tersebut membawahi 2 sub-bidang. Kepala dinas juga membawahi UPT, yaitu Mal Pelayanan Publik atau MPP. Visi dan misi DPM PTSP Kota Tangerang. Berdasarkan Renstra DPM PTSP tahun 2019-2023, visi dinas menyelaraskan dengan penjabaran visi dan misi Wali Kota Tangerang, yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. Misi DPM PTSP yaitu mendukung pencapaian misi ketiga Kota Tangerang, yaitu bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Nilai-nilai DPM PTSP Kota Tangerang. Pertama, cepat. Pelayanan yang cepat dengan sistem online yang terintegrasi. Kedua, loyal. Berdedikasi tinggi dan memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat dalam proses perizinan. Ketiga, integritas. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten. Keempat, cakap. Mampu melayani dengan ramah dan terampil. Kelima, kompeten. Terus beradaptasi dengan mengembangkan kompetensi. DPM PTSP Kota Tangerang memiliki 4 pelayanan utama, yaitu pelayanan konsultasi investasi, pelayanan klinik konsultasi LKPM, pelayanan klinik konsultasi OSS RBA, dan pelayanan konsultasi perizinan atau non-perizinan. Selain itu, DPM PTSP juga melakukan kerjasama layanan dengan OPD atau instansi lainnya, yaitu Bapenda, Dukcapil,
Disnaker, BPKD, Perumda, Polres Metro, Kejaksaan Negeri, PT PLN, BNN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, ATR BPN, Bank BJB, dan Pengadilan Agama. Di DPM PTSP Kota Tangerang, saya bekerja sebagai pengelola gaji pegawai di bidang kesekretariatan subbidang keuangan. Adapun tugas saya sebagai pengelola gaji yaitu mengolah pengurusan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku, mengolah pengurusan raperan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, menyusun data peremajaan daftar gaji dan tunjangan pegawai, menyampaikan daftar gaji dan tunjangan pegawai yang pengambilannya melalui bank ke kas daerah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilampiri jumlah kewajiban masing-masing pegawai untuk dilakukan pemotongan gaji sebelum dibayarkan kepada pegawai, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik tertulis maupun lisan, untuk kelancaran tugas kedinasan. Pelayanan yang saya berikan sebagai pengelola gaji adalah dengan melayani pegawai dalam menerima haknya, yaitu memperoleh gaji dan tunjangan. Sebagai pelaksana tugas pengelola gaji, saya wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan pegawai. Pengelolaan gaji yang saya lakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang telah ditetapkan, berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama. Pengelolaan gaji diberikan agar mampu mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dengan pemberian gaji dan tunjangan, maka pegawai akan selalu menjaga tingkat kinerjanya, sehingga akan memiliki dampak positif pada kinerja tingkat organisasi. Standar kinerja yang harus saya capai adalah terolahnya daftar gaji dan tunjangan pegawai, terolahnya rapelan daftar gaji dan tunjangan pegawai, tersusunnya data perubahan gaji dan tunjangan pegawai, tersampaikannya gaji dan tunjangan pegawai, serta tersusunnya laporan pelaksanaan tugas. Sebagai seorang ASN, saya harus mampu mewujudkan manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan instansi kerja, dengan peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan keuangan, serta monitoring evaluasi pengelolaan gaji. Dalam menyongsong era digitalisasi, saya juga harus mampu mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sehingga mampu mewujudkan ASN yang smart. Penerapan digitalisasi pengelolaan gaji telah saya lakukan melalui penggunaan aplikasi SimGaji Taspen untuk menginput dan memperbarui data gaji pegawai, serta mencetak ledger gaji sebagai dasar pembayaran gaji. Yang kedua, terdapat aplikasi Spektra yang digunakan untuk penatausahaan keuangan yang salah satunya berfungsi sebagai pengajuan SPD, SPP, SPM, dan SP2D gaji tunjangan. Yang ketiga, ada aplikasi IBC atau Cash Management dari BJB untuk melakukan transfer dana gaji untuk disampaikan kepada masing-masing pegawai. Dan yang terakhir, terdapat aplikasi Slip Gajiku yang digunakan sebagai bentuk transparansi informasi perincian penghasilan masing-masing pegawai. Aplikasi berbasis web ini merupakan sebuah inovasi baru yang saya kembangkan. Sebelumnya, slip gaji masih berupa cetakan kertas dari data perhitungan Excel. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga perwujudan Smart ASN dapat terlaksana secara konsisten dan mampu menjadikan kinerja organisasi semakin lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.